Suara saya kok belum muncul ya, Pak? Selamat siang semuanya, Mas. Wah, ini orang lawas, orang lawas semua nih dari segi inter-internya lawas ini kelihatan ini. Siang ini, oh ya terlebih dulu saya mau bilang makasih buat kesediaannya, buat Mas Ndahro. Kapan nobar Mas? Mas Andi dan juga Mas Henry Susilo. Oke, selamat siang. Nah, sesuai dengan yang sudah kita sepakati, kita akan bicara preview match Salernitana Inter yang akan main nanti jam 2.45 ya, Sabtu dini hari. Oke. Nah, ini memang tepat banget nih saya ngundangnya yang bersedia jadi narasumber ini orang-orang lawas, karena kalau bicara dengar nama Salernitana pasti dulu wah, Salernitana udah lama nggak ke Serie A. Nah, ini benar kan? Berarti saya nggak mengajak orang yang nggak keliru ngajak orang gitu. Oke, saya mau tanya, kita sedikit nostalgia ya tentang Salernitana. Saya mau dari Mas Ndahro dulu. Mas Ndahro bisa dengar suara saya ya? Suaranya dengar, tapi suaraku bisa nggak, Valko? Bisa. Oh bisa, ya udah. Oke, Mas Ndahro. Mas Ndahro dulu, ini Mas Ndahro ini kan penggiat Serie A udah lama ya? Ya, ya enggak sih. Ya cukup lama, tapi kan bukan apa, Valko? Bukan yang pengetahuannya itu banyak banget, enggak lah. Mungkin Ya, masih sedetail kamu, masih detail kamu. Enggak lah Mas. Oke, Mas Ndahro, terakhir kali kapan Salernitana di Serie A? Masih ingat nggak? Saya udah nggak ingat, tapi kemarin lihat ID-nya Inter. Apa? Udah lama sekali kan itu, 98 ya. 98, jadi udah lama banget. Sebenarnya nggak ingat, cuman kemarin lihat ID-nya Inter, wah sudah lama banget. Dan pemain yang paling Mas ingat dari Salernitana, mungkin pasti dulunya pasti punya ini ya, punya bintang ya. Kalau tahun itu belum begitu Valko saya. Iya. Jadi yang hafal Internya aja cuma sedikit. Itu saya 98 itu baru aja seneng bola. Baru-baru aja 98 ya, seneng. zaman-zamannya Iya. Luigi Simoni di Inter ya. Ya. Oke. Kalau Mas Sandi gimana? Masih ingat nggak pemain Salernitana yang cukup dulu ya cukup unjuk gigi lah dulu, unjuk diri. Wah, ya itu kayak sama Mas Daro tahun 98 nih. Udah berapa tahun? Iya ya. Lupa Bang ya, udah lama banget loh. Iya, lama banget. Karena dengar namanya nggak asing sih, Salernitana gitu ya. Cuma pemainnya udah ini banget. Iya, kalau Salernitana sebuah klub dari selatan Italia dari kota Salerno. Salernitana ini sekarang masih dalam posisi terombang-ambing. Kenapa terombang-ambing? Karena kemarin kan waktu dia di Serie B kan pemiliknya adalah Silotito ya, yang punya Lazio juga. Nah, tapi kan peraturan di Serie A kan nggak boleh, peraturan liga kan nggak boleh ada satu orang yang memiliki dua klub yang sedang berada di kasta yang sama. Jadi Lotito ya sedang mencari ini. Kalau nggak salah ya sudah dilepas, cuman yang mau beli belum tahu.
tapi kurang tahu juga. Pokoknya kemarin terakhir baca Salernitana itu masih sangat berisiko besar untuk langsung di nggak tahu lah kena hukuman apa nanti. Paling ya secara poin prestasi kayaknya udah pasti bakal degradasi. Dan secara peraturan juga memang gitu. Kalau Mas Henry mungkin ini tahu Salernitana. Oke, terima kasih Bung Falco. Iya. Sebenarnya sama juga sama teman-teman rekan yang lainnya. Cuman saya lihat di artikel terakhir itu 23 tahun yang lalu. Akhirnya Salernitana resmi kembali ke Serie A. 23 artinya tahun. cukup lama kalau saya lihat dari Wikipedia yang diberikan dari Transfermarkt. Seperti itu sih dari saya. Iya, 23 ya. Bung Falco. Sementara mungkin mas-mas rata-rata mengikuti Serie A itu mungkin 20 tahun ya. Ya segitu. Ya. Salernitana masih 3 tahun sebelumnya kan gitu. Berkiprah di Serie A sebelum turun kasta. Oke. Kita bahas terkait match yang akan main dini hari nanti. Salernitana nih ada pemain veteran. Legenda yang dulunya sempat di Fiorentina, dulunya sempat di Bayern Munchen. Waktu di Fiorentina juga dia sempat ngobrak-ngabrik Inter, tapi walaupun Inter menang, ya 4-3 musim lalu waktu dia masih di Fiorentina. Frank Ribery, dan beberapa ada di situ pemain yang cukup kita kenal juga, ada Simi, kalau nggak salah Nwankwo Simi. Dan kipernya adalah produk Primavera Inter yang waktu Inter angkat Piala Champion, dia ada di situ ikut sebagai posisi kiper keempat kalau nggak salah. Nah, dari Mas Sandi, kira-kira Salernitana Inter bakal gimana, Mas? Apakah Inter bakal menang mudah atau jangan-jangan Salernitana bisa menyusahkan? Kita nggak tahu. Ya, kalau menurutku ya kita nggak tahu ya. Karena kadang Internet ngelawan tim-tim yang nggak diunggulkan tuh malah kadang susah ya malah ya kadang ya. Apalagi zamannya Conte ya musim lalu ya, kalau lawan tim-tim yang tuh mesti kesulitan itu. Kan di Salernitana juga kayaknya ada mantan Inter nggak sih ya? Ada juga ya kayaknya. Belek. Ada beberapa mantan Inter juga nggak salah tuh. Ya, Belek. Obi kayaknya. Obi ya, Joe Obi juga ada. Obi. Iya. Obi juga ada. Ada di situ juga atau ya kadang kalau ketemu mantannya agak menyulitkan juga sebenarnya sih. Cuma ya striker juga ya, ada Ribery juga tuh yang kemarin di Fiorentina juga sempat ngocak Inter juga tuh waktu lawan Fiorentina itu musim lalu. Iya. Terus Simi yang rumor-rumornya kan kemarin katanya mau diambil. Iya, diambil jadi juga katanya. Ya, tapi ya tetap yakin lah. Karena saya lihat permainan Inter di bawah Simone ya ada peningkatan lah. Nggak bosen kayak waktu sama Conte ya. Conte itu sebenarnya gitu-gitu ya bosen. Cuma sama Simone ini ya lebih menghibur lah gitu ya. Cuman ya nggak bisa dipungkiri juga kan Conte juga kan ya udah menurutku ya udah selama 2 musim ya udah ngasih pondasi juga sih mental, apalagi tuh kemarin udah Scudetto juga kan, mungkin pemainnya juga lebih termotivasi juga. Ya kalau aku yakin menang lah, Bang. Dan saya hampir lupa di situ ada Federico Bonazzoli, mungkin Mas. Bonazzoli juga. Iya. Bonazzoli. Yang top skornya sementara itu ya, top skor Salernitana juga kayaknya. Iya. Bahaya juga ya. Menang muda ya, Mas? Bisa ya? Bisa lah. Clean sheet nggak? Gimana? Ya, perlunya clean sheet itu ya gitu ya, maksudnya menaikkan moral dan kepercayaan diri ya, clean sheet. Ya. Kalau Daro gimana? Kira-kira bakal seperti apa nanti match dini hari nanti? Kalau di atas kertas sih, wong kemarin musuh Cagliari yang posisinya di klasemen di atasnya Salernitana 4-0, ya ini 5-0 lah.
5-0 Tidak, Keren, kan? iya Masnya apa? Ya bukannya jumawa tapi percaya diri aja lah. Kan saya diri. Oke. iya, majunya itu ini posisi di bawah sendiri, terus kayaknya kemarin kan main sama Cagliari kan kelihatan ya sempurna lah permainan Iya. Inter itu ya. Jadi percaya diri menghadapi Salernitana. Nek pengennya itu Zeko lah itu ngegolin kan udah beberapa pertandingan nggak masukin gol kan biar yo percaya dirinya tambah. Sama kalau dimasukin ya Satriano lah pengen Satriano. ngegolin. Iya. Tapi kabarnya ini katanya yang kembali jadi starter di depan itu adalah sama kayak sebelumnya, match sebelumnya lawan Cagliari, Sanchez duet sama Lautaro. Oh ya, ya. Kira-kira menurut Mas Henry gimana nih saya dengarnya seperti itu, Sanchez dengan Lautaro akan kembali starter, berarti yang artinya Dzeko mungkin jadi cadangan, sementara Manda. Kalau prediksi saya sih 0-3 ya, karena ini kita bermain di kandang Salernitana. Ya. Saya lihat dari 5 pertandingan terakhir itu baru sekali seri dan 4 kali kalah untuk Salernitana. Dan memang kalau saya lihat pergerakan Frank Ribery ketika bermain untuk Fiorentina memang sangat-sangat menyusahkan pergerakan bek kanan Inter, terutama ketika Frank Ribery diberi kepercayaan waktu itu di sektor kiri. Tapi saya lihat 2 pertandingan terakhir itu pelatih Salernitana, saya kurang hafal siapa namanya, dia coba melakukan mungkin dengan strategi 4-3-1-1. Saya nggak ngerti, mungkin ada trik apa untuk Salernitana sendiri. Yang jelas kalau saya melihat satu permainan Salernitana itu perlu dijaga ketat jika memang Frank Ribery main. Seperti itu sih dari saya, Bung Marco. Prediksi 0-3. 0-3. Berarti memang saya juga prediksinya bakal menang mudah tuh, karena sepak bola Inter yang sekarang itu banyak influencer Inter yang terkenal di Instagram itu. Contohnya Luca Mastrangelo itu dia pernah bilang gini, saya tuh udah lupa ngelihat Inter terakhir kali mainnya seperti ini, bermain dengan bola itu kapan, saya udah lupa katanya. Bahkan zaman Mourinho pun nggak seperti itu katanya. Ya, Bang Faldo. Pertanyaan, apakah pernah sih Inter main seperti itu? Mungkin pernah, Mas. Mungkin pernah waktu kita nggak ngamati mungkin. Iya, mungkin zamannya siapa? Zamannya Mancini, Boy. Enggak. Zaman Mancini enggak, kayaknya enggak juga sih. Enggak juga, iya. Ya, walaupun materinya ngeri banget sebenarnya zaman Mancini waktu itu. Yang Mancini jilid 1 ya. Iya. Yang jilid 2 kan dia kan masih baru mau bongkar pasang lagi tuh sebenarnya. Oke, kita sekarang tinjau dari Inter, tim kita sendiri ya. Asik tim kita. Nah, Inter masih ada beberapa pemain yang masih harus menepi ya, antara lain Ranocchia dan Darmian setelah cabutnya Hakimi Darmian menjadi bagian yang paling penting di sisi kanan, dan yang artinya nanti yang masih starter untuk di sisi kanan itu Denzel Dumfries. Nah, menurut Mas Andi juga mungkin ngamatinya sama kayaknya Barella ini malas passing ke Dumfries sebenarnya. Dia kalau bawa bola, Dumfries udah masuk, dia gini dulu nih di Barella gitu. Kalau bisa ke sana dia ke sana gitu. Menurut Mas Andi gimana tentang seorang Denzel Dumfries yang diamati 2 pertandingan terakhir ini ada sedikit peningkatan. Gimana Mas? Ya kalau menurutku ya Bang Falco ya, sejauh ini ya masih di luar ekspektasi lah kalau kalau menurutku ya. Karena jujur waktu pas awal musim tuh kita waktu masih di pembukaan transfer tuh kan,
Ya, banyak juga tuh gosip-gosip Inter tuh yang mementingkan Hakimi siapa Bellerin sama banyak juga sih sebenarnya. Tapi aku sebenarnya lebih suka Dumfries ini banyak ada ekspektasi besar lah gitu loh. Makanya Iya. aku bilang tadi kok sampai sekarang sih ya belum nil ya, belum sesuai ekspektasi ya. Karena dilihatnya kalau mainnya tuh ya apalagi awal masih bingung mungkin ya. Bingung ya. Bingung Jo. Gerusa-gerusu loh. Ya, nggak cuma lari-lari sana sini gitu loh. Belum jelas gitu loh visinya. Cuma ya bener Bang Falco bilang di 2 pertandingan ini ya mungkin paling waktu lawan Roma ya. Lawan Roma ya dia ini jauh mungkin ya. Bisa nyetak gol juga buat Inter kan. Iya. Nah, mungkin dari situ mungkin dia kepercayaan dirinya mungkin agak lebih ini lagi meningkat lagi ya. Cuma ya menurutku ya masih luar ekspektasi ya. Apalagi kita baru kehilangan Hakimi ya. Lalu langsung ke Dumfries ini kan ya agak ini juga sebenarnya sih. Ya karena juga mungkin dia beruntung juga karena Darmian cedera kan, makanya dia dikasih kesempatan main juga sih ya untuk membuktikan lah. Ya, sejauh ini ya jujur masih di luar ekspektasi lah, tapi ya semoga nanti ke depannya bisa lebih bagus lagi lah Dumfries. Nah, kalau saya mau ke Mas Ndaro sekarang. Memang kayak sesuai dibilang Mas Andi tadi bahwa Dumfries ada peningkatan pasca mencetak gol lawan Roma. Dan beberapa yang kita amati di baru-baru ini belum lama ya Hakan bagus lagi setelah cetak gol lawan Milan, dan Eriksen juga dulu deh waktu dia baru gitu sampai ke Inter berjuang banget dia untuk ketemu momennya supaya menjadi seorang Eriksen yang sebenarnya, ya kan seperti itu. Nah, saya mau tanya Mas Ndaro terkait orang yang mirip dengan seperti ini, yaitu Hakan, yang memang dia dapat nominasi sebagai pemain terbaik Serie A bulan November ya. November. Nah, menurut Mas Ndaro, apakah Hakan ini udah bisa konsisten ke depannya? Oke lah, karena memang bakal ada di satu momen dia akan mungkin jelek, ada faktor lain atau segala macam. Tapi secara overall nanti ke depannya kira-kira prediksi Mas Ndaro terkait seorang Hakan gimana? Menurut saya ini baru setelah Milan itu baru berapa partai ya Bang? Kayaknya belum. Ya menurut saya belum kelihatan stabil lah. Maksudnya dari permainan, terus karena awal musim uji coba bagus, awal musim terus menurun. Nah ini lagi bagus-bagusnya, tapi kalau menurut saya belum kestabilan, saya rasa belum dia dapat. Ya semoga lah pertandingan terakhir ini dia stabil. Ya, harapannya berlanjut ke pertandingan selanjutnya sampai akhir musim. Kalau menurut saya itu Bang. Nah, pengennya itu sih sensi lah kayak kemarin, jadi biar kan itu juga tendangannya kan tidak kalah bagus kan. Makanya aku pengen sensi kayak dulu lagi gitu. Gitu apa? Ya memang Hakan sepertinya memang udah banyak perbedaan dengan penampilan dia musim lalu di klub dia sebelumnya. Yang artinya memang pengaruh pelatih, pengaruh Simone Inzaghi sih sangat besar ya. Saya nggak bisa bayangkan karena Inzaghi dan Conte ini kan beda. Maksud saya gini, Conte terlalu textbook dalam artian kita jarang melihat gol Inter dari luar kota waktu zaman Conte. Nah, waktu Inzaghi kita sering melihat percobaan-percobaan dari luar dan beberapa membuahkan hasil. Nah, kalau menurut Mas Henry, apakah Hakan memang menemukan jati diri sebagai seorang Hakan yang dulu dikenal waktu di Liga Jerman, memang tendangannya memang bagus ya? Apakah memang Inzaghi memang
sosok yang tepat untuk mengembalikan Hakan ya dengan kualitas tendangan seperti itu, karena bola Inzaghi kita tahu seperti apa. Gimana menurut Mas? Andai ini nih pertanyaannya. Andai under Conte, masih under Conte nih, Inter masih di bawah Conte, apakah akan bakal seperti ini atau gimana? Oke. Saya kira si Hakan Calhanoglu saat ini itu memang benar-benar untuk beberapa pertandingan terakhir ini sangat konsisten sekali ya. Saya lihat dari awal kurang begitu meyakinkan sebagai gelandang serang pengganti Eriksen. Tapi saya akhir-akhir ini memang benar-benar saya melihat seorang Hakan Calhanoglu sama seperti dia main di timnas. Pertanyaan Bung Halko, jika berada masih di asuhan Conte, kemungkinan bisa terjadi di luar ekspektasi saya. Jadi seperti ini. Benar tadi yang disampaikan sama Bung Sandi, karena memang posisinya Conte itu memang bermainnya sangat monoton, ya mungkin gaya permainan Itali dan sangat sepuh gitu ya kalau saya lihat itu sepertinya. Jadi hanya melihatnya permainannya ya seperti itu aja, artinya tidak out of the box. Saya melihat di bawah Inzaghi mempunyai gairah terbaru, mempunyai perbedaan gelandang serang, seperti halnya sedikit melebar ketika kemarin posisi biasanya ketika De Vrij posisi cedera biasanya digantikan oleh Ranocchia. Cuman kemarin sempat coba dilihat digantikan oleh Skriniar ke tengah atau mungkin Bastoni ke tengah seperti itu. Jadi saya lihat sangat bervarian. Artinya selagi mungkin Inzaghi berani bayar harga di situ, gambling ya. Saya percaya mungkin Calhanoglu dapat menemukan permainan indah ke depannya. Sepakat dengan Bung Falco juga tadi ketika bermain di luar kotak penalti, benar-benar itu permainan Inter yang saat ini yang terlihat. Karena jarang sekali, saya jarang sekali melihat ketika Inter pasti shoot and goal-nya di dalam kotak penalti. Ketika ada Calhanoglu, ketika saya melihat, kecuali seperti ada Brozovic juga bisa bermain seperti itu, ya saya kira oke lah kalau untuk Calhanoglu untuk ke depan untuk bisa bermain konsisten. Seperti itu Bung Walgo. Oke, mungkin kita bisa lihat sebentar ini ya. Saya lihat prediksi formasi dari gol Italia, soalnya saya sukanya gol Italia Mas. Masih gol.com tapi yang IT yang Indonesia ya gimana lah. Maksudnya faktor jurnalisnya yang seperti itu, jadi saya lebih prefer yang sini nih, lebih netral aja. Nah, saya lihat prediksi formasi seperti yang dibilang Mas Henry tadi, Salernitana bakal main, kelihatan ya share screen saya ya. Salernitana bakal bermain dengan 4-4-1-1 dan Inter tetap dengan 3-5-2, dan di sini saya tadi awalnya duganya Sanchez Lautaro, ternyata Sanchez dan Dzeko. Di kiri masih tetap Perisic, di belakang sama. Nah, ini Andanovic ini sebenarnya ini yang mau saya bahas di sini. Andanovic. Nah, prediksi tetap Andanovic walaupun lawan juru kunci ya kan. Walaupun lawan juru kunci, padahal Inter bakal mendominasi pertandingan nih. Bakal mendominasi. Nah, saya mau tanya Mas Sandi, kita ngelihat di beberapa tahun yang lalu pun Inter itu pokoknya selama Handanovic kiper itu Inter itu jarang banget nurunin kiper kedua kalau nggak terpaksa. Sementara biasanya Coppa Italia pun tetap kiper biasanya kan di tim-tim lain. Tapi di Inter itu jarang dulu saya lihat beberapa tahun yang lalu. Handa juga di Coppa Italia yang main. Handa juga. Nah, dengan seperti ini pandangannya Mas Sandi, emang seberapa penting sih Handanovic itu sehingga dia harus main terus? Emang apakah bakal ada perbedaan yang cukup signifikan kalau dia nggak main lawan Salernitana? Ya, kalau
Kalau apa namanya, dari aku sih ya mungkin ya seharusnya sih ya kalau Salernitana ya pengennya sih ya Radu main lah gitu loh. Radu ya. Itu. Iya kan? Cuman memang aku pernah baca juga memang Radu mau diturunin di Copa sih, dulu pernah baca juga karena Inzaghi seperti itu. Cuman kita juga nggak tahu ya. Cuma ya pengennya sih kalau lawan Salernitana itu ya paling enggak ya Radu lah dikasih kesempatan main. Tapi ya mungkin karena ini juga Bang Falco, kayak musim lalu ya saat masih Conte, masih ingat waktu Andanovic cedera itu? Ya. Padeli yang main waktu derby Milan tuh wah kacau. Kacau. Semua rindu Kacau. Anda ya. Semua Iya, rindu Anda. kacau banget. Blunder dia, wah golnya tuh ya ampun. Ya mungkin apa ya, mungkin dilihat dari situ juga sih ya. Ya walaupun kadang ya Handa itu juga kadang juga blunder juga ya, berapa kali dia blunder juga tuh Handa itu sebenarnya. Dia blunder juga. Cuma ya kalau dilihat dari statistiknya ya sebenarnya apa ya? Ya untuk ini ya nggak jelek-jelek banget juga sih Bang, kalau menurutku sih ya. Cuma ya mungkin dari segi pelatihnya mungkin bisalah dirotasi ya. Kalau lawan tim-tim yang mungkin ini ya mungkin kita turunin lah kiper keduanya diturunin. Kita cuma mau lihat Radu main juga kan ya di mesin resmi kan. Juga mungkin juga Bang Falco bilang ya banyak mungkin kiper di luar sana kiper bagus ya. Cuman ya zamannya Conte sama zamannya Inzaghi mungkin hampir sama ya. Jadi kan serangan dari bawah ya mereka ya. Iya, Dari kiper, nah itu loh dari kiper ke back langsung gitu kan. Ya mungkin nggak banyak sih kiper di luar sana yang bisa build serangan seperti itu gitu loh. Mungkin ya itu juga satu kelebihannya Handa juga kan. Walaupun ya dia tenang gitu dari build serangannya. Walaupun juga kadang berapa kali juga sempat blunder dia kan, salah oper terus malah gol kan. Pernah juga seperti itu kan. Ya mungkin itu sih Bang Falco. Kalau ya aku sih pengennya sebenarnya lihatnya Radu ya main ya kalau lawan Salernitana atau ya berharapnya di Copa lah nanti lawan Empoli ya masalah ya. Iya Empoli. Ya lawan Empoli bisa main Radu. Itu ya sih Bang. Oke. Nah menyambung soal kiper nih, saya ke Mas Daro. Kemarin Fabrizio Romano kemarin udah bersabda ya bahwa benarlah akhir musim Andre Onana kiper dari Kamerun akan datang ke Inter yang artinya akan menjadi pilihan utama. Dan nah isu-isunya ini Handa bakal tetap di Inter dan untuk menjadi kiper kedua. Menurut Mas Daro, apakah sosok seorang Onana bisa langsung menggantikan Handanovic sebagai kiper utama atau gimana? Atau bakal Onana bisa tersingkir juga jangan-jangan? Kita nggak tahu. Menurut Mas Daro gimana? Saya rasa menurut jika benar besok Onana itu jadi ke Inter, saya rasa jadi kiper kedua dulu lah, maksudnya mungkin secara permainan di Liga Belanda sama Italia kan berbeda. Dan saya juga belum pernah sih melihat permainan Onana secara pertandingan utuh itu dia bisa build dari belakang seperti Anda itu atau enggak, saya belum pernah lihat jujur. Jadi untuk jika besok musim depan jadi ke Inter, mungkin saya kira Handanovic masih bisa lah, walaupun sering juga membuat blunder, pelongo kalau kita bilang itu. Tapi untuk musim depan mungkin kalau menurut saya masih dipercaya. Nanti Onana yang gantiin mungkin Copa atau ya mungkin gantian aja itu Pak. Kalau untuk menggantikan jadi kiper nomor 1 saya rasa belum lah. Ya. Dan mungkin dengan datangnya Onana musim depan untuk di sektor kiper kita kayaknya nggak bakal punya kekhawatiran yang seperti yang musim lalu atau Padeli masih di situ, karena ketika Anda kawan, waduh di syuting gimana nanti kayak gitu kan gitu. Di syuting gimana? Padeli itu pernah disukan Ucol loh tuh Bang. Iya benar. Nah
Sekarang ke Mas Mas Henry. Kita masih bahas formasi ini nih. Tadi saya memang tertarik kebetulan bahas kipernya. Nah, saya mau bahas lini tengahnya nih. Lini tengahnya Inter. Prediksinya seperti ini, Inzaghi nggak mengistirahatkan salah satu dari Barella atau Calhanoglu. Malah saya berharap salah satu diistirahatkan, yang dalam artian ya cadangan yang main. Saya tapi berharapnya Sensia, jangan nomor 5 kayak gitu. Cuman ya prediksinya tetap seperti ini dari gol Italia. Dari Mas Henry sendiri harapannya seperti apa? Apakah memang sama seperti ini atau punya harapan lain melawan Salernitana seperti apa? Oke, terima kasih Bung Reto. Kalau dari saya pribadi sih, karena memang ini, ya kalau saya bilang durkun gitu ya. Ya saya lihat mungkin perlu Inzaghi untuk mengolah, untuk minimal mencoba untuk beberapa pemain muda. Ada mungkin di situ ada Sensi, terus di situ juga mungkin bisa dilihat. Kalau mungkin kemarin saya tidak lihat Barilla karena posisinya dia di Liga Champion, tapi saya kira nggak ngaruh kan di babak kedua lah, ketika kita sudah unggul leading, ya perakhiran saya tadi 0-3 itu, nanti mungkin boleh untuk beberapa pemain muda atau ya itu tadi Ordas untuk mencoba untuk di-challenge di pertandingan Salernitana ini. Seperti itu mungkin Bung Falco. Mungkin kalau selisih skornya udah jauh, mungkin Inzaghi-nya bakal maksudnya kalau di babak pertama udah cepat unggul lebih dari 2, ya bisa jadi nanti di menit-menit 60 kayak kemarin mungkin Zanotti bisa lagi main, mungkin aja kan. Atau ya Gagliardini saya main. harap, dan juga mungkin saya harap juga Dzeko bisa ngegolin lagi lah, minimal kita masuk di three top-nya top scorer Italia lah ya. Jadi memang kemarin sudah ketika Lautaro sudah ngegolin 2, terus harusnya 3 ya, penalti nggak masuk gitu ya. Terus saya harap mungkin Dzeko mungkin bisa, ya mungkin walaupun menjadi pemain alternatif kedua ketika dimainkan di babak kedua, mungkin saya harap bisa menunjukkan bahwasanya Inter juga bisa loh kalau poles pemain dari klub sebelumnya seperti apa hingga bermain di Inter bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan ya. Saya harap mungkin musim kemarin Martinez dengan Lukaku, terus saat ini Dzeko juga saya lihat nggak beda jauh sih, mungkin kalau nggak salah sekitar udah 7 gol kalau nggak salah ya, Bung Falco ya, kalau saya melihat 7 atau 8 ya. Saya melihatnya, sedangkan untuk di sektor lini tengah mungkin Barella masih menjadi pilihan utama untuk top asisnya dari Inter, seperti itu Bung Falco. Oke. Saya ke Mas Andi nih. Thank you Mas Hendrik. Saya ke Mas Andi. Nah, melawan Salernitana ini yang poinnya masih 8 dan defisit ya. Dan yang paling parah, paling banyak kebobolan yang pasti. Nah, ini adalah pertandingan antara tim yang paling banyak kebobolan melawan tim yang paling produktif di Serie A sejauh ini. Ya. Kayak kita semua tadi confident, percaya diri bahwa Inter akan menang. Nih, menurut Mas Andi, apakah apa perbedaan Inter yang sekarang sehingga musim lalu sih termasuk produktif, cuman nggak seproduktif sekarang. Bahkan kemarin ada perbandingan antara Inzaghi dan Conte setelah 17 match. Nah, menurut Mas Andi, memang apa sih yang paling berubah di Inter sehingga bisa seperti ini sekarang, sejauh ini loh ya, padahal formasi sama dan hanya berbeda sedikit doang sebenarnya pemainnya. Apa yang membuat Inter bisa seperti itu sejauh ini? Ya, Bang Falco, kalau kayak di awal aku bilang tadi ya, mungkin ya kita juga nggak bisa pungkiri ya, kita harus terima kasih sama Conte ya. Ya walaupun dulu Bang Falco juga pasti, aku juga kan
paling nggak suka. Ada ex Juve masuk Inter tuh, waduh, itu paling aneh banget kan ya. Kita dulu awal itu kan. Cuma ya gimana, apa namanya, mesti ya kita juga terima kasih juga sama Conte sih ya. Ya udah kasih gelar Scudetto juga kan. Terus ya ya itu sih aku kalau bilang sih fondasi tim ya. Mental apalagi ya apalagi mental ya. Iya. Jadi kita bisa lihat kehilangan Hakimi sama Lukaku, Inter masih bisa main seperti ini tuh aku bilang ya Simone udah ngelakuin kerja bagus ya sejauh ini ya kalau aku bilang ya. Kita kehilangan Hakimi sama Lukaku juga sih. Kalau Lukaku sih ya ini sih Hakiminya itu loh kalau. Hakiminya sama. Ya. Hakiminya tuh yang ini banget sih sebenarnya sih. Apa namanya? Ya kalau aku lihat sih seperti itu ya Bang Walko ya. Makanya kemarin waktu penunjukan Inzaghi itu sebenarnya kalau dari aku sendiri sih sebenarnya lebih pengen Inzaghi sih daripada gosipnya ada Sarri waktu itu ya. Iya. Terus apa lagi Allegri apa segala macam ya. Karena dilihat dari formasinya juga ya udah 3-5-2 ya, sama kayak Conte. Jadi mungkin tinggal apa ya? Ya tinggal masukin apa yang pelatih mau aja sih di Inter sih. Karena aku pikir ya mental juga terlihat banget lah mental Inter. Iya. 2 musim sama Conte ini ya udah nunjukin mentalnya yang udah final ya. Kalau di Serie A lah ya. Saya belum bicara masalah di Champions League ya, karena ya di Champions League ya harus pelan-pelan lah ya. Karena itu juga baru kembali beberapa musim lalu di Eropa. Cuman kalau di Liga Italia ya berharap juga masih bisa tambah 1 bintang lagi lah buat untuk Inzaghi ini ya. Dan kuliah juga permainan Inzaghi ya lebih ini ya, mungkin dia all attack ya kayaknya serangannya ya banding sama Conte dulu kan kelihatannya kalau Conte kan kadang ya mainnya juga di sayap terus kalau udah ini kan ya. Kalau Inzaghi ini aku lihat mainnya ya itu dia pemainnya juga mobile dia pergerakannya juga ya hampir sama waktu dia di Lazio sih ya pelatih si Simone ini attacking banget sih kalau aku lihat sih. Karena juga sampai back-nya kita lihat juga sering banget itu kan Bastoni sampai dalam kotak penalti waktu satu lawan Roma juga kemarin kan. Iya. Ya kan gol Dzeko juga kan Bastoni tahu udah di depan aja itu udah. Iya dari depan. Padahal nggak dari sepak pojol itu, dari build up dari serangan dari belakang itu. Iya, open play ya. Iya, udah open play padahal tahu udah di depan kotak penalti. Wah, ini memang. Ya itu sih. Kalau kulihatnya ya lebih menghibur sih Bang Falco. Iya, lebih Inter ya di bawah Simone ini ya. Berarti memang faktornya ada di Inzaghi ya Inter seperti ini. Walaupun memang kita nggak bisa pungkiri bahwa Conte meninggalkan legasi yang cukup berharga. Iya benar. Yaitu yang di Pak Sandi tadi adalah mentalitas Inter itu udah bisa dibilang terbentuk ya dari peninggalan Conte gitu ya. Ya, menurutku itu sih Bang Falco sih. Iya. Oke. Nah, kalau Mas Ndaro nih gimana nih? Mas Ndaro, saya mau bicara soal Inzaghi juga Mas Ian. Mas Ndaro, pandangan Mas Ndaro terhadap seorang Inzaghi, apakah kemarin sempat ada omongan seperti ini saya dengar. Inzaghi belum menang lawan tim besar. Lawan Milan nggak menang, imbang. Oke, lawan Atalanta imbang. Atalanta udah tim besar sekarang, kita nggak bisa bilang tim sementara lagi. Juve imbang juga. Lawan Juventus imbang juga, dan pada akhirnya menang melawan Napoli dan menjadi tim yang pertama mengalahkan Napoli musim ini. Yang pada akhirnya Napoli setelah itu memang jadi nggak stabil tuh. Memang karena faktor beberapa pilar mereka memang absen. Nah, menurut Mas Ndaro, apakah seorang Simone Inzaghi yang memang masih pengalamannya masih di Serie A doang, apakah bisa nanti bicara banyak nanti? Saya agak sedikit ini karena saya jujur saya senang banget sama Inzaghi sebenarnya. Jadi menurut Mas Ndaro, nggak di Liga sekarang Capolista nih sejauh ini. Oke, Capolista 17 match. Di Champion lolos event itu runner up. Menurut Mas Ndaro di Serie A dan di Champion bakal sejauh apa Inzaghi nanti membawa Inter? Iya Bang Faldo. Kemarin beberapa hari baca, mungkin Bang Faldo sudah baca kan ada yang menulis tuh ini saat yang tepat buat Simone mengeluarkan ilmu-ilmunya, katanya dulu di Lazio itu cuman baru belajar. Kalau melihat
emang benar sih apa sekuat itu kalau punya pemain lapis yang bagus, emang hasilnya emang bakal bagus jika pelatihnya juga bagus, punya sekuat yang komplit, cadangannya juga bagus. Kalau menurut saya akan saya percaya diri banget di bawah Simone Inzaghi ini akan, harapan saya tetap saya juga pede Squid itu akan direbut kembali. Dan kalau di Liga Champion emang kita harus akui ketemunya Liverpool. Tapi tetap saya pede, pede lah walaupun yang dihadapi Liverpool. Ya itu Bang Falco, menurut saya akan di bawah Simone Inzaghi untuk kedepannya Inter masih akan di Serie A masih akan mendominasi lah. Saya percaya diri banget. Gitu. Oke, thank you Mas Dara. Oke, saya ke Mas Henry sekarang. Dengan kita lihat prediksi informasi ini yang paling diyakini bakal main, bisa jadi ada perubahan, ya namanya juga prediksi ya, bisa jadi perubahan. Mungkin perubahannya ada di Dzeko nanti mungkin aja Lautaro yang main. Nah, Sanchez-nya tetap nih. Memang di beberapa sumber Sanchez tetap. Dan Sanchez dikabarkan bakal dilepas, bahkan Barcelona katanya meminta gratis seorang Sanchez kepada Inter. Menurut Mas Henry, seberapa ini sih Sanchez buat Inter pengaruhnya? Sanchez buat Inter pengaruhnya, dan Anda ditinggal pengaruh banget nggak? Oke, kalau saya lihat beberapa musim terakhir memang Sanchez menjadi pilihan kedua untuk second strikernya kita. Saya melihat saat ini untuk striker yang notabene bisa memobilisasi dari depan ke belakang, bahkan sampai muter menjelajah, baru Sanchez. Kalau saya lihat, kalau merasa seberapa pengaruhnya, jelas pengaruh. Karena untuk saat ini saya melihat Lautaro, Dzeko, terus Satriano bahkan itu lebih, ya kalau saya lihat Sanchez itu seperti Ronaldo lah, seperti itu ya. Jadi memang strikernya memang agresif dia. Dia selalu ketika dia dimainkan di babak kedua pun, kalau saya lihat dia lebih memberikan warna gitu kan, lebih menghidupkan suasana. Artinya asal memang posisinya tidak terlambat untuk memainkan dia. Saya yakin ketika ada sedang top performanya dia bermain gitu misalnya, dia selalu membuat warna lebih bagus. Iya. Cuman saya nggak ngerti untuk ini memang dilihat dilansir beberapa media sedang digoreng yang namanya informasi mengenai Alexis Sanchez untuk berlabuh di Barcelona seperti itu. Cuman ya memang Sanchez juga tinggi juga sih ya untuk bayarannya gampangnya seperti itu ya, memang tinggi sekali. Memang ya saya nggak ngerti untuk kedepannya seperti apa, yang jelas berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Paling tidak minimal Inter punya second striker yang notabene bisa memobilisasi permainan. Artinya striker yang benar-benar all out lah seperti itu dari saya, Bung Falco. Karena punya karakter yang beda dengan striker yang lain ya, yang ada di Inter ya mungkin ya. Betul, sepakat. Iya sih. Untuk permainan nanti malam saya nggak ngerti ya, karena memang minggu kemarin kan belum sempat dingin. Belum sempat booming sekali untuk informasi melabuh ke Barcelona. Cuman minggu ini sangat-sangat deras sekali informasi di media informasi. Mudah-mudahan tidak saya harapannya mudah-mudahan Sanchez masih menunjukkan permainan terbaiknya. Seperti itu. Dan mungkin yang jadi masalah juga adalah gajinya ya. Ya itu dia. Nanti dia melunak itu ya. Mungkin turun gaji 1,5. Ya. Gitu. Inter bisa nahan dia tuh. Yang masalah adalah di gajinya Sanchez ini. Sepakat. Iya kan? Nah, itu. Nah, saya bahas Perisic nih ke Mas Andi. Mas Andi
gimana kesannya terhadap seorang Perisic waktu pertama kali dia datang ke Inter di musim 2014 ya 2014 sampai sekarang, apa kira-kira yang berubah dari Perisic, Mas? Kalau aku lihat sih ya Perisic musim ini luar biasa banget ya. Iya, biasa, ya. Kata ya mungkin mainnya luar biasa banget. Mungkin itu juga kenapa dulu apa namanya? Spalletti ya. Spalletti juga senang bilang Perisic itu kayak kuda dia. Dia itu kayak larinya kayak gak pernah capek Perisic. Soalnya larinya balik lagi ke belakang itu ya. Mungkin juga nilai lebihnya Perisic ya seperti yang aku lihat juga sekarang sih ya kayak nggak pernah capek dia tuh larinya ke sana bola balik ya. Dan aku lihat sih dalam memainkan posisi apa namanya di left wing back dia ya, sayap kiri ya, kiri dari left wing back itu ya selama era Conte 2 musim di Conte ya sama sekarang ya mungkin ini musim terbaiknya Perisic ya dengan skema 3 back loh ya. Dengan Skema 3 back ya. ya. Mungkin musim terbaiknya Perisic sejauh ini ya karena juga kuliah juga perannya juga benar-benar sih memang sih juga gak tergantikan ya, belum tergantikan lah ya. Perisic di sayap kiri ya. Seorang Di Marco juga mungkin belum bisa seperti itu sih ya. Ya mungkin dan masalah juga ini kayak ini ya, apa namanya? Dia musim terakhir ya, belum tahu perpanjangan kontraknya juga ya dia. Iya, belum. Ya mau penurunan gaji, cuman katanya dia nggak mau diturunkan gajinya. Nah itu di situ sih. Cuman ya berharapnya sih kalau kita bisa nahan Perisic ya lebih bagus ya. Iya benar. Bahkan ya memang Inter kan katanya sih zamannya sekarang ya mau pangkas gaji ya, makanya Sanchez juga kan santer diberitakan untuk keluar juga kan, ya mungkin karena masalah gaji sih, gaji yang besar ya. Ya mungkin sama kayak Perisic ini juga. Cuman ya menurutku ya sejauh ini ya Perisic mainnya luar biasa sih, bagus mainnya Perisic ya musim ini ya, mainnya bagus ya. Ya semoga aja bisa semusim lagi lah di Inter lah. Gitu. Menurutku gitu sih. Ya, semusim setuju Mas. Dan Perisic ini memang terlihat pemain yang cukup apa namanya cukup cerewet di lapangan. Ya benar. Dia tuh suka terlihat wajahnya kurang agak kesel kalau ada yang main kayak Dumfries kemarin itu diomelin sama dia. Tapi itu menurutku itu sebuah apa namanya momen itu adalah sebuah hal yang memang positif sebenarnya bahwa menunjukkan bahwa Perisic serius gitu loh, nggak ogah-ogahan. Ya benar. Perisic serius. Nah, itu kemarin seperti itu dan yang paling aku suka dari Perisic adalah dia itu kakinya sama kuat, jadi mau kocek kanan kocek kanan kiri ya betul. Ya kan, itu yang enak dilihat dari Perisic. Ya makanya aku juga kadang waktu dia ngambil penalti itu pakai kaki kanan kan tuh kaget. Kok ambilnya pakai kaki kanan ya aslinya ini dia sebenarnya kan kayak kiri ya, kok ambil penalti malah kaki kanan itu waktu itu. Nah itu, oke, saya ke Mas. Nah bicara soal kaki ini saya ke Mas Henry. Bicara soal kaki, saya jadi teringat seorang Hernanes yang free kick aja bisa kanan kiri dan gol gitu loh, orang Hernanes. Jadi sebenarnya saya mau bicaranya soal ini soal eksekutor bola mati ya. Dengan adanya Hakan dan Di Marco, kita punya opsi penendang ini bola mati. Dalam artian yang paling penting itu ada di tendangan bebas sebenarnya. Kalau corner, Brojo pun dulu ngambil zaman Spalletti ya. Kalau Sensi main, Sensi yang ngambil. Nah, menurut Mas Henry, apakah Inter ini udah cukup punya sosok tadi ada Di Marco dan Calhanoglu, apakah udah cukup punya sosok eksekutor tendangan bebas atau kira-kira masih menginginkan satu orang lagi yang tipenya seperti apa? Karena tendangan bebas ya orang yang punya tendangan bebas kayak Sneijder dulu adalah salah satu komposisi tim juara ya ada penendang bebas yang jago gitu ya Mas ya. Nah, menurut Mas Henry kira-kira cukupkah dengan 2 orang itu? Apakah
berharap ada yang datang lagi di ya maybe Januari atau dia paling 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 apa ya paling mungkin ya di summer. Gimana kira-kira? Oke, kalau masalah harapan, kalau berpikir yang terbaik pasti pengen dia, Bu. Kalau harapan gitu ya, kalau pikir ada yang terbaik, kenapa enggak sih gitu ya? Otomatis kalau saya melihat seberapa penting untuk peran tersebut, memang sangat penting. Seperti kita dulu punya Mihailovic, Rekoba, terus ya termasuk kemarin Eriksen, gitu kan. Saya kira kalau dibilang penting pasti penting, kalau memang kurang diberi ya saya minta gitu ya teman, seberapa perlu enggaknya saya kira udah cukup. Kalau masalah untuk keperluan saya cukup, di situ sudah ada Calhanoglu, udah ada ketika ada bermain Di Marco juga mungkin bisa dimainkan. Di Marco, posisi Di Marco ketika tidak ada juga ada Brozovic gitu kan ya. Ketika tidak ada Brozovic juga ketika Sensi main, Sensi bisa main, bisa melakukan eksekutor itu. Tapi mungkin tidak seindah Calhanoglu untuk memang untuk the first-nya ya, eksekutor untuk tendangan bola-bola mati seperti itu. Seperti itu. Berarti nggak sesuatu yang urgent ya? Menurut saya nggak sesuatu yang urgent, tapi kalau memang mau ya pasti ya namanya dikasih pasti ingin saja ya. Oke. Saya ke Mas Daro nih. Nah, Inter Salernitana bisa jadi dengan bombardirnya serangan dari Inter nanti dari segala sisi, dan bisa jadi kalau Sanchez yang main, Sanchez ini beberapa kali tak amati terlihat memang sengaja mengincar tangan bek lawan di kotak penalti dengan arti untuk dapat penalti. Beberapa kali terlihat seperti itu, berusaha seperti itu. Nah, masalahnya nih Inter sekarang masih terbilang belum aman dalam penalti, dalam artian gini, eksekutor ulungnya belum ada semenjak ditinggal Lukaku ya kan. Menurut Mas Daro, nah Lautaro masih tetap menjadi pilihan pertama, bahkan kemarin gagal penalti itu lawan Cagliari itu masih dibela sama Inzaghi. Dibilang gini, aku pun dulu pernah gagal eksekusi penalti. Yang nggak pernah gagal itu adalah yang nggak pernah nendang, yang nggak pernah coba nendang katanya. Inzaghi membela Lautaro. Dan mungkin memang karena Lautaro itu tidak cool dan juga nggak mau juga menurunkan mentalnya Lautaro juga. Jadi tetap harus dibela. Tapi menurut Mas Daro ini gimana nih? Siapalah kira-kira memang yang harus jadi eksekutor utama penalti? Oke, yang pertama saya minta maaf sama Bang Faldo, Mas Sandi, Mas Hendri. Ini tadi tiba-tiba hujan. Saya ada mepe-pemean. Oke, nggak apa-apa. Saya tinggal. Sepakat. Cewon dan Cewon. Iya, Mas. Baru panggil istri, baru sampai juga. Iya. Menurut saya seorang penembak penalti itu memang harusnya seorang striker sih, menurut saya loh. Pokoknya sing apik yo Algojo yo striker, tapi kok Lautaro ini sering gagalnya. Kemarin kan Inzaghi juga bilang tetap nomor 1 itu Lautaro, terus Hakan, terus yang ketiga lupa saya. Maksud saya itu apakah sebenarnya walaupun sama Inzaghi udah didaftar nomor 1 ini, nomor 2 ini, menurut saya sama pemain itu saling rembukan jadi. So ini yang yakin ngegolin siapa gitu. Sebenarnya kan tapi untuk pendapat saya emang Algojo penalti itu harus striker sih. Harus striker ya. Ya, mantep gitu loh. Iya. Terus orangnya siapa dong? Tetap Lautaro? Ya antara Lautaro, Zico lah, pokoknya yang striker lah. Gitu. Zico belum pernah kita lihat ngambil penalti loh. Dia selalu gitu. Statisnya selalu gagal Bang. Iya, banyak Kak. Iya, lumayan. Untuk seorang striker, seorang Zico itu udah banyak dia gagal penalti itu. Oke. Jadi prefer tetap striker ya Mas ya. Berarti Lautaro ya. Kalau Sanchez jangan ya. Iya. Ketebak penalti ini. Tetap striker kalau menurut saya. Striker ya. Iya. Nah, kalau Mas Andi gimana? Kalau aku tuh apa ya Bang ya? Lautaro tuh udah berapa kali gagal ya.
Iya di situ terus ya. Iya. Nendang itu kayaknya itu ragu loh dia mau nendang tuh. Juga arahnya itu ya ke situ Iya. loh arahnya. Ya kalau aku sih pengennya ya mendingin Hakan aja lah udah yang ngambil. Hakan aja itu. ya. Kalau aku ya. Iya, sama. Mendingan nanti Hakan kayaknya lebih confident ya lah ada Hakan tuh. Kayaknya Lautaro tuh kurang apa ya? Kurang pede apa gimana ya kalau ngambil penalti juga. Tendangannya juga nggak kencang tendangannya tuh loh. Kalau nggak begitu kencang juga arahnya ya kebanyakan ke situ. Jadi udah kipernya udah baca mungkin toh. Udah lihat pergerakannya kemana kan. Jadi Bisa makanya terjadi penalti ya nanti gitu. Nggak takutnya kayak dulu tuh loh musim itu penalti gagal malah kalah dulu waktu lawan apa Sampdoria apa dulu musim lalu tuh. Kan, Mas. Itu penalti Icardi yang gagal yang kena tiang. Jadi tiang kan. Dari kalah tuh ya. Nah itu malah aku takutnya gitu loh. Malah udah penalti gagal ini takutnya waduh malah. Iya kalau aku sih Hakan ya kalau aku sih. Biarkan Hakan yang ngambil lah, udah waktunya lah. Nah, oke. Kita memasuki sesi-sesi terakhir. Tapi saya masih ada pertanyaan yang cukup menarik untuk kita bahas. Kemarin kan Barella ngamuk ya di lawan Madrid. Dalam artian dia emosinya masih susah dia kontrol. Padahal dikabarkan dia akan jadi kapten musim depan. Nah gitu. Kalau saya pribadi pinginnya Skriniar yang jadi kapten. Kalau Mas Hendri kira-kira siapa? Apakah Barella? Pertanyaannya, Bung Falco, saya ngikutin itu pertanyaan saya beda lagi. Oke. Oke ya, benar ya. Ketika saya melihat beberapa informasi mengenai the next kapten kita adalah Barella, cuman ketika kemarin di media sosial maupun saya melihat sendiri mungkin sangat agak temperamen atau mungkin karena ajangnya yang sangat bergengsi di UCL itu mungkin posisinya mungkin dalam hati Barella saya bermain yang semaksimal mungkin, tapi kurang selayaknya ketika Barella itu bermain sangat frontal dengan memukul kaki siapa kemarin backnya Madrid itu. Nah, kalau saya itu lebih cenderung ya sepakat ya mungkin bisa ya siapa ya, saya kalau melihat pertanyaan untuk the next captain untuk saat ini yang paling cocok siapa ya? Kalau saya sama Mas Andi sama tuh kayaknya Skriniar ya Mas ya. Iya. Skriniar ya. Kalau aku sih Skriniar ya. Udah lama Bung Falco di Inter itu. Skriniar. Iya betul. Skriniar udah dari 2000 dari zamannya Spalletti lah. Spalletti awal. Spalletti. 2017-18. Iya. Yang sempat dia mungkin sama Miranda masih sempat duet sama Miranda soalnya. Iya, saya sepakat lah dengan Bung Falco ya. Saya lihat kalau saya lihat istri saya juga sering nonton ya, mungkin Skriniar itu kan tampangnya juga udah keren, ngeri sekali itu ya. Iya. Minimal orang ketemu sama lihat orangnya sudah ngeper dulu gitu ya. Jadi saya sepakat lah kalau untuk kapten ya mungkin Skriniar ya. Saya nggak terpikir jauh itu untuk berpertanyaan ini Bung Falco. Jadi saya nggak mempersiapkan jawabannya ini. Iya, tiba-tiba ini pertanyaan yang kapten ini saya nggak persiapkan, cuma tiba-tiba terpikir aja gitu. Saya nggak ada persiapan itu. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Oke, main nanti malam mainnya 245. Semoga nggak tahu nih lo berada atau enggak nih. Saya belum ada dapat info. Nah, saya mau langsung belak-belakan nih tanya prediksinya berapa. Saya mau tanya Mas Daro, prediksinya Salernitana Inter berapa dan yang golin siapa? Yang golin satu orang, namanya satu aja walaupun skornya lebih dari 1. Prediksi 3-0. 3-0 ya? Ya, pengennya yang golin Dzeko ya. Oke, Dzeko. Artinya clean sheet ya. Itu clean sheet itu sangat penting. Mending menang 3-0 daripada 5-2 atau 4-1. Ya. Mas Andi? Ya, kalau prediksi ya 4-0 lah. 4-0 lagi lah, iya dong. 4-0 kayak eri optimis lawannya apapun 4-0. Iya. 4-0 ya kayaknya
Hakan nyetak gol nih kayaknya. Cetak gol lagi akan. Oke, akan cetak gol lagi. Waduh, statistiknya makin bagus tuh dibanding seluruh Iya. pertandingan di timnya yang sebelumnya kan. Iya dong. Biar tetangga agak gimana gitu. Iya ya benar. Akan 4-0. Berarti clean sheet ya, yakin clean sheet ya. Semoga Simi dan Ribery tidak apa namanya, tidak menciptakan sesuatu yang yang berusaha. Ya. Oke. Mas Hendri gimana? Sama, saya tetap pendirian di awal 0-3 lah ya. Maksudnya untuk Inter Pemainnya? 3-0 untuk Inter, pemainnya harapan saya Martinez sama Lautaro sama Dzeko lah, itu untuk Oke. karena apa, di samping kita menang juga minimal kita punya top scorer lah seperti Ya. itu. Iya. Dan saya lihat Giornata 18 ini artinya masih ada 2 pertandingan. Kalau toh memang bermainnya stabil seperti ini ya, kita bermain stabil seperti ini, kita asumsi saya adalah kalikan dua pertandingan yang sudah kita lewati, otomatis kita juaranya lah. Harapan saya seperti itu. Sip. Seperti itu. Ya, semoga pemainnya sehat semua Mas ya. Iya, Itu loh. Inter ini bukan Inter sih, banyak tim, tapi Inter paling sering pulang jeda internasional pemainnya. Ya benar, itu takutin banget itulah sebenarnya. Masalah semua dengan otot paha segala macam, semua bermasalah dengan seperti itu ya kan. Oke, berarti semuanya yakin clean sheet dan saya juga demikian. Tapi saya ingin lihat gol dari Barella. Barella ini udah lama nggak cetak gol. Jadi saya juga yakin clean sheet, ya mungkin juga 0-3 ya, 0-3. Tapi saya harapannya Barella yang gol ini. Mungkin dengan gol itu mungkin dia akan lebih confident lagi, walaupun kemarin di lawan Cagliari dia buat 2 assist yang sangat wow ya asisnya ya. Iya. Top assist masih Barella ya berarti ya. Top assist kalau nggak salah masih Barella. Oke, mas kalian, nggak terasa yang namanya ngobrolin Inter, ya kan? Inter amat. Nggak terasa, ternyata kita udah 1 jam. Hampir sejam, kalau nggak salah saya lihat nih. Iya. Nggak terasa, kita masih sama-sama semuanya optimis, senang melihat Inter yang sekarang, entertaining banget ya mainnya. Ya harapannya seperti itu, dan nanti, oh iya, program ini sebenarnya, saya mau kasih tahu ya, program ini sebenarnya memang udah saya canangkan dari musim lalu, cuman baru terlaksana sekarang. Tujuannya apa? Yang pertama, supaya dari pengurus dan ya hostnya nanti bisa aja ganti-gantian gitu loh dari pengurus yang lain kalau ada yang bersedia. Terus sejauh ini masih saya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan interaksi secara verbal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini ya kan, supaya interaksi antar pengurus dan member dan non-member itu memang tetap terjaga demi IC Jogja yang sustainable. Itu aja sebenarnya awalnya. Ya kalau jadi tambahan konten di YouTube is okay lah, itu hanya sekedar tambahan, tapi poin pentingnya ada di situ yang namanya bahas Inter dengan sesama fans Inter dan ngambilnya dari grup. Kenapa nggak dari luar? Kenapa dari grup? Nah, tujuannya ngambil dari grup ya seperti itu supaya meningkatkan silaturahmi. Gitu. Terima kasih banget buat kesediaannya Mas Daro, Mas Andi, Mas Henry. Terima kasih. Ya. Apakah di sana hujan? Terima kasih. Hujan ya? Hujan. Belum, tempatku belum. Sewon hujan. Iya, terima kasih banget buat kesediaannya siang ini, dan berharap program ini tetap dapat berjalan seterusnya konsisten. Ya, mohon dukungan teman-teman juga. Ya pokoknya seperti itulah IC Jogja biar tetap ini istimewa sesuai tema NF kita kemarin. Oke, Mas Andi, Mas Daro, dan Mas Henry, sekali lagi terima kasih buat kesediaannya. Kita berharap terima kasih. prediksi kita Terima kasih. sama. Maksudnya prediksi kita terkabul. Kalau bisa prediksi Mas Andi aja 4-0 ya kan. Oke, thank you so much, and see you next episode. Mungkin di episode berikutnya akan saya tetap undang bagi orang yang bersedia dulu. Ya, tetap akan digilir, di rocker digilir bagi orang yang bersedia dulu.
Tapi nggak menutup kemungkinan saya akan tetap undang orang yang sama. Mungkin nanti tandemnya agak beda, gitu aja. Beda. Terima kasih Mas. Kita akhiri sampai di sini. Selamat siang dan Forza Inter. Oh, Ya, Forza. sempre.